Halo semuanya, selamat datang di materi kelas, di mana kita akan mempelajari gimana sih caranya kita melakukan object-oriented programming di bahasa pemrograman Python. Oke, nah pertama kita masuk dulu ke definisi dari kelas. Jadi, Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman object-oriented language. Itu maksudnya gimana? Artinya, di dalam bahasa Python, value-value yang kita bikin atau variable-variable yang kita bikin itu sebenarnya adalah sebuah objek. Oke? Itulah kenapa di Python kita bisa memakai metode-metode yang udah disediain. Karena sebuah objek, oke, sebuah objek itu memiliki metode, gitu. Nah, jadi Python itu berfokus pada object-oriented language. Nah, namun kayak bahasa C, C itu bukan OOP, oke, dia bukan object-oriented. Nah, makanya di C itu variabel-variabel yang kita bikin, itu nggak ada metode bawaannya, oke. Nah, jadi karena Python ini object-oriented, tiap variabel itu sebenarnya adalah sebuah objek, makanya mempermudah kita. Kita bisa pakai function-function yang udah disediain di objek tersebut, gitu. Contohnya kayak sebuah list. Nah, list itu kan sebenarnya sebuah objek, makanya kita bisa panggil function-function dari list, gitu kan. Nah, terus di sini juga udah dijelaskan ya, hampir semua hal di Python itu sebenarnya sebuah objek yang memiliki properti dan metode. Nah, sekarang kita udah ngerti ya apa itu objek, kelas itu apa. Nah, kelas itu adalah blueprint-nya untuk membuat sebuah objek. Oke? Jadi objek itu kan kita eh, sebuah objek terbuat, oke? Terbuatnya dari mana? Terbuat dari si blueprint ini. Gitu. Contohnya kita bikin list. Nah, list kan ada metode-metodenya ya, kayak append dan kawan-kawan. Nah, append itu datang dari mana? Oke? Kan pasti ada istilahnya ada yang mendefine-nya, ada yang membuatnya gitu. Metode append ini. Nah, itulah yang disebut oleh blueprint. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat sintaksnya ya. Bagaimana sih cara kita membuat sebuah kelas? Nah, jadi sintaksnya itu mirip kayak kita misalnya mau define uh, method, oke? Kalau method kan pakai def ya. Kalau kelas ya pakai kelas. Kelas diikutin oleh nama kelasnya, titik dua kayak biasa. Di bawahnya tab. Nah, di sini kita bisa kasih atribut dan metode. Nah, di contoh ini aku pakai atribut dulu ya. Jadi aku membuat sebuah kelas person dengan atribut nama yang bernilai Budi. Nah, ingat, ini adalah sebuah kelas. Ini adalah sebuah blueprint. Oke? Jadi apakah di programku udah ada objeknya? Belum ada, karena ini hanyalah blueprint-nya. Nah, kapan objek person ini dibuat? Di baris ini. Aku buat sebuah variabel obj, aku namainnya, sama dengan person, buka kurung, tutup kurung. Ketika aku panggil person ini, oke, artinya aku membuat sebuah objek dari kelas person. Oke? Jadi aku membuat sebuah objek dari kelas person yang aku assign ke obj. Jadi sekarang obj ini itu sudah merupakan objek person. Oke? Nah, sehingga jika kita print tipe dari obj ini apa sih? Nah, kalau angka kan misalnya integer, kalimat itu string. Nah, obj ini apa? Obj ini adalah kelas person. Oke? Karena kita di sini kita panggilnya person buka kurung tutup kurung. Sehingga jika kita cek tipe dari obj itu adalah person. Oke? Nah, karena obj ini adalah istilahnya kayak sebuah instance dari kelas person, kita bisa akses nih atribut namanya atau properti namanya. Nah, jadi kita cukup panggil obj titik nama, keluarnya Budi, gitu. Oke? Nah, misalnya kalau aku bikin variabel lain, aku namain orang sama dengan person. Nah, orang itu nanti dia punya properti nama juga, gitu. Nah, ini biar mempermudah pengajarannya, aku bakal langsung contohin ya di coding, biar kalian bisa langsung simulasiin juga. Jadi misalnya aku punya kelas, aku namain aja misalnya angka. Nah, kelas angka ini punya nilai, eh, atau aku namain aja jumlah ya, jumlah sama dengan 5. Oke? Jadi sekarang aku punya kelas angka memiliki properti yang namanya jumlah, nilainya ada 5.
Nah, sekarang kita bikin objek nih, bikin objek A misalnya. A sama dengan angka. Nah, pas kita panggil baris 4 ini, A ini sekarang udah merupakan objek. Oke? Sehingga jika aku print A dot jumlah, kita coba jalankan. Nah, keluarnya 5. Karena A sekarang udah merupakan instance dari kelas angka. Kalau aku buat lagi B sama dengan angka, aku print B jumlah, ini hasilnya bakal sama. Kenapa sama? Karena A dan B, keduanya merupakan instance dari kelas angka. Kalau aku ubah jumlahnya jadi 8, nah, mereka berdua juga bakal berubah jadi 8. Karena mereka mengikuti blueprint-nya. Itu kan nggak mungkin ya, di blueprint-nya itu 8, terus misalnya pas kita berobjeknya itu nilainya 10 misalnya. Itu nggak mungkin. Karena sebuah objek itu mengikuti blueprint-nya. Gitu. Oke? Nah, sekarang ini kan istilahnya properti ini, tiap kali kita buat objek, oke, semua objeknya memiliki properti ini kan, properti jumlah ini. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita mau custom gitu. Misalnya aku mau custom untuk tiap objek tuh nilainya beda. Jadi di A misalnya 7, di B 9. Nah, untuk custom kayak gitu, kita balik dulu ya ke slide. Nah, itu ada yang namanya init atau itu sebenarnya singkatan dari initialize ya. Nah, fungsi init, ingat penulisannya itu adalah underscore, underscore init, underscore, underscore, buka kurung, tutup kurung. Oke, fungsi init akan otomatis dipanggil ketika kita membuat sebuah objek. Dengan fungsi init, kita dapat mendeklarasi properti yang dimiliki oleh sebuah kelas. Nah, jadi kalau di yang sebelumnya kan kita hard coded ya, kita tulis kayak jumlahnya 5, jumlahnya 10 gitu. Nah, kalau di sini dia custom. Oke? Contohnya, aku punya sebuah kelas person. Nah, ini artinya sebuah blueprint yang aku kasih nama person, di mana dia memiliki sebuah function init. Oke? Init ini, dia ada properti self, name, sama age. Oke? Self ini apa? Self ini itu merujuk ke objeknya. Oke, nanti lebih jelas pas kita coding ya. Parameter kedua adalah name, parameter ketiga adalah age-nya. Terus di sini ditulis self.name sama dengan name, self.age sama dengan age. Nah, ketika aku tulis P1 sama dengan person, buka kurung tutup kurung, isinya adalah Budi, 20, oke? Nah, Budi ini bakal masuk ke name, 20 ini bakal masuk ke age. Sehingga jika kita print p1.name, dia bakal keluar hasilnya Budi, p1.age, dia bakal keluar hasilnya 20. Oke? Nah, terus mungkin kalian nanya, self ini kok nggak diisi? Self ini itu nggak perlu diisi, karena kita udah define. Define-nya di mana? Di sini. Oke? Jadi P1 ini adalah self-nya, adalah dirinya, gitu. Dan jika kita membuat objek lain, misalnya P2 ya, P2 person misalnya Cecep umurnya 18. Nah, P1 dan P2 itu dua objek berbeda yang dari sebuah kelas yang sama, dari kelas person, tapi value-nya itu bisa berbeda. Gitu. Itu untuk init ya. Oke? Nah, untuk contohnya aku bakal langsung buat di VS Code ya. Nah, jadi kita coba bikin misalnya kelas person. Nah, kita panggil init dulu ya. Def init. Nah, ingat, init itu udah pasti terima self. Hampir semua metode di sebuah kelas itu terima self. Oke, self atau dirinya atau objeknya. Ada name, ada age, ada score misalnya. Itu. Nah, jadi kita initialize dulu ya properti-propertinya. Self.name sama dengan name, self.age sama dengan age, dan self.score dengan score. Tuh. Nah, sekarang kita coba membuat objek dari kelas person ini. Misalnya aku tulis P1 sama dengan person, okay. Name-nya misalnya Cecep, age-nya 20, skornya 95. Nah, aku buat lagi nih, P2. Itu adalah person, misalnya ada Budi, age-nya itu 25, misalnya skornya itu 80. Nah, perhatikan ya, P1 dan P2 sama-sama dari kelas person. Tapi
value mereka atau properti mereka itu berbeda. Oke? Berbeda dalam artian value-nya berbeda. Oke? Jadi ya mereka punya name. Sama-sama punya name, sama-sama punya age, sama-sama punya score. Tapi karena kita pakai init, kita bisa custom value-nya. Makanya P1 ini nilainya Cecep, P2 nilainya Budi gitu. Oke? Nah, di video selanjutnya kita bakal explore lebih dalam lagi ya untuk classes ini. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.